Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan membahas alur cerita film Ant-Man. Film yang kedua ini berjudul Ant-Man and the Wasp yang rilis pada tahun 2018 lalu. Nah, penasaran kan dengan keseruan apa lagi yang disajikan oleh si manusia semut ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Ant-Man and the Wasp. Film dimulai dengan gambaran masa kecil Hope yang akan ditinggal oleh ibunya yang bernama Janet Van Dyne dan ayahnya Hank Pym. Ibunya berkata kepada Hope bahwa ia dan suaminya akan pergi sejenak karena ada urusan bisnis mendadak. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata mereka berdua berbohong. Hank Pym dan istrinya malah menjalankan sebuah misi untuk menonaktifkan sebuah roket. Karena misi ini pula, istrinya berkorban demi menyelamatkan ribuan nyawa. Janet mengecilkan tubuhnya hingga ukuran subatom agar dapat memasuki roket dan menonaktifkan roket itu dari dalam. Akibatnya, Janet terjebak di alam kuantum dan tak bisa kembali. Seusai melakukan misi itu, Hank kemudian pulang dengan banyak luka di wajahnya. Dirinya memeluk Hope dengan raut wajah yang sedih. Lalu adegan beralih ke masa sekarang, di mana Hank sedang bercerita tentang Scott yang masuk ke dunia kuantum dan berhasil selamat. Hank dan putrinya, Hope, akhirnya memiliki harapan akan kemungkinan Janet masih hidup. Hank berencana menjemput istrinya di alam kuantum dengan alat yang dia bangun. Di tempat lain, Scott Lang sedang bermain dengan anaknya, Cassie. Mereka berdua bermain mencari harta karun di dalam kardus yang disusun. Di dalam, mereka berdua melewati berbagai macam rintangan. Dan pada akhirnya, Scott dan Cassie berhasil mendapatkan harta karun yang mereka incar. Berupa hadiah ulang tahun yang diberikan oleh Cassie untuk Scott sebelumnya, yaitu sebuah piala yang bertuliskan nenek terhebat di dunia. Cassie ingin membawa piala itu untuk ditunjukkan kepada teman-temannya di sekolah. Namun Scott tidak memperbolehkannya karena bagi Scott, piala itu terlalu berharga untuknya. Seusai bermain, Louis memberitahu Scott soal rencana pemasangan CCTV suatu perusahaan. Saat ini, Scott dan Louis menjalankan bisnis keamanan. Louis terlihat resah, dia ingin klien mereka puas karena ini adalah satu-satunya harapan agar perusahaan yang baru mereka rintis bisa selamat dari kebangkrutan. Scott lalu kembali bermain bersama anaknya lagi. Kemudian Scott yang statusnya masih tahanan rumah, tanpa sengaja kakinya yang ditempeli alat pelacak menjebol pagar rumah. Tak pelak seketika para FBI pun mendatangi rumahnya. FBI menuduh Scott akan melarikan diri, tetapi Cassie mencoba membela mengatakan bahwa ayahnya tidak sengaja kakinya menembus keluar pagar. Detektif FBI itu kemudian bertanya kepada Scott apakah ia masih berhubungan dengan Hank Pym dan Hope. Scott menjawab bahwa ia sudah lama tidak berhubungan dengan mereka. Tiba-tiba, Paxton dan Maggie, mantan istri Scott pun datang. Mereka menjemput Cassie untuk pulang. Maggie mencoba memberikan dukungan kepada Scott karena sisa hukuman tahanan rumah Scott tinggal bersisa 3 hari lagi. Scott yang menjadi tahanan rumah dan tidak boleh keluar rumah itu pun bingung menghabiskan waktunya. Ia mempelajari hal yang bisa ia pelajari. Lalu pada saat dirinya tertidur di bathtub, ia bermimpi dirinya sedang berada di dalam alam kuantum. Di dalam alam kuantum ini, ia seperti melihat bayangan aneh mendekatinya. Beberapa saat kemudian, Scott seperti memasuki sebuah ruangan dan membuka sebuah lemari berwarna merah. Di dalamnya, Scott melihat seorang anak perempuan yang sedang bersembunyi. Scott kemudian menelpon Hank Pym dengan HP yang dia simpan di balik dinding, mengabarkan soal mimpinya di dalam alam kuantum ini. Malam harinya saat Scott sedang makan, ia dihampiri dan dibius oleh serangga. Scott pun pingsan. Beberapa saat kemudian, Scott siuman. Ia terbangun di dalam sebuah mobil yang sedang berjalan dan melihat Hope ada di sebelahnya. Agar tidak terdeteksi, Hope mengecilkan mobil yang mereka berdua tumpangi. Scott panik karena ia takut apabila alat deteksi di kakinya ini berbunyi karena dia adalah seorang tahanan rumah. Tetapi beruntung, ternyata Hope sudah melepaskan alat deteksi di kakinya dan digantikan oleh semut raksasa yang memakainya. Semut itu diperintahkan untuk meniru kebiasaan Scott di dalam rumah saat menjadi seorang tahanan. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah gedung kosong. Dan ternyata di dalamnya terdapat sebuah laboratorium canggih milik Hank Pym yang dibantu oleh semut-semut miliknya. Hank pun menyambut Scott yang datang. Hope kemudian memberitahu Scott bahwa mereka tengah membuat terowongan untuk masuk ke dalam alam kuantum. Semalam mereka menyalakan terowongan itu sebentar. Dan beberapa saat kemudian, Scott menelpon Hank. Hank mengira Janet dan Scott memiliki ikatan kuantum.
Hank dan Hope berpikir bahwa Janet pasti memasukkan suatu pesan ke dalam pikiran Scott di saat Scott memasuki alam kuantum sebelumnya. Bisa jadi itu adalah koordinat lokasi di alam kuantum di mana Janet berada. Setelah itu, Hank bertanya kepada Scott tentang nasib kostum Ant-Man miliknya. Hank menyuruh Scott untuk menghancurkan kostum Ant-Man itu. Scott menjawab kalau dia sudah menghancurkannya. Scott lalu menjelaskan lagi bahwa setelah dia bertemu sosok aneh di dalam alam kuantum, dia bermimpi bermain petak umpet bersama seorang anak kecil. Hope yang mendengar itu kaget dan memastikannya. Benar saja ternyata anak kecil itu adalah Hope di waktu kecil, di mana dia sering bermain petak umpet dengan ibunya. Hank dan Hope senang bukan main karena itu pasti pesan yang dikirimkan oleh Janet. Lalu mereka mulai bekerja kembali. Mereka membutuhkan sebuah alat agar terowongan kuantum yang mereka bangun bisa bekerja dengan baik. Hank kemudian mengajak Scott untuk mengambil alat tersebut. Setelah keluar dari gedung, Scott kaget saat melihat Hank ternyata bisa mengecilkan gedung laboratorium persembunyiannya. Hank dan Scott sekarang berada di sebuah parkiran. Ia memata-matai Hope yang masuk ke dalam sebuah restoran untuk bertemu dengan seseorang bernama Birch. Birch adalah seorang pedagang pasar gelap yang menyediakan peralatan-peralatan canggih pesanan Hope. Di saat mereka berdua akan bertransaksi, bukannya menyerahkan alat yang dipesan, Birch malah meminta Hope untuk diikutsertakan dalam proyek yang sedang digarap oleh Hope dan Hank. Birch sebagai seorang bisnismen melihat masa depan teknologi kuantum yang cerah. Hope menolaknya dan Birch yang kesal membatalkan transaksi itu. Tetapi ia malah mengambil uang milik Hope. Hope yang kecewa kemudian pergi. Beberapa saat kemudian, Birch dan anak buahnya diserang oleh seekor makhluk kecil. Ternyata itu adalah Hope yang memakai kostum The Wasp. The Wasp yang cekatan berhasil mengalahkan anak buah Birch satu persatu. Dan akhirnya Hope berhasil mendapatkan komponen yang ia butuhkan. Tetapi saat dirinya akan keluar, tiba-tiba ia dicegat oleh sosok makhluk aneh yang bisa menghilang. Makhluk itu ternyata juga memperebutkan komponen milik Birch. Scott yang ada di dalam mobil berusaha menolong Hope, namun karena kostum Ant-Man sebelumnya sudah dia hancurkan, Hank pun memberi sebuah kostum Ant-Man baru, namun masih belum sempurna. Scott kemudian datang membantu Hope dan langsung menendang makhluk itu. Di saat mereka berdua lengah, makhluk itu pun menghilang, dan tiba-tiba makhluk itu sudah berada di samping Hank dan mengambil laboratorium miliknya. Hank, Scott, dan Hope pun kebingungan dengan apa yang mereka alami barusan. Mereka kemudian mencoba untuk mencari tempat persembunyian. Scott mengajak mereka ke apartemen milik Louis yang sekarang sudah berubah menjadi kantor. Mereka membahas penampakan makhluk aneh yang mencuri laboratorium milik Hank. Louis menyebut sosok tersebut sang hantu atau ghost karena makhluk itu bisa menembus benda padat. Hank tidak tahu bagaimana lagi caranya agar dia bisa menemukan laboratorium miliknya karena ghost telah menonaktifkan pelacak yang ada di dalam laboratorium itu. Hope mempunyai ide karena laboratorium itu memancarkan radiasi kuantum. Mereka akan bisa menemukannya dengan memodifikasi spektrometer kuantum dan melacaknya. Hank mengatakan hal itu tidaklah mungkin karena semua peralatannya tertinggal di dalam lab tersebut. Scott kemudian bertanya di mana lagi mereka bisa mendapatkan peralatan yang dibutuhkan. Hank menjelaskan kalau ada satu orang yang bisa membantunya. Orang itu bernama Bill Foster. Scott kemudian menyuruh mereka menemui Bill Foster. Hope menjelaskan kalau Bill Foster adalah rekan ayahnya dulu di dalam S.H.I.E.L.D. dan mereka berdua bertengkar sejak lama. Hank terlihat enggan bila harus bertemu dengan Bill Foster. Namun Scott dan Hope membujuk Hank agar mau menemui Bill Foster dan meminta bantuan untuk menemukan laboratorium mereka yang hilang. Di tempat lain, Ghost yang ternyata seorang wanita memasuki sebuah rumah tua. Di dalamnya, dia meletakkan laboratorium milik Hank. Ia terlihat kesakitan dan ia pun memasuki sebuah ruangan kapsul untuk beristirahat. Berpindah di tempat Hank dan kawan-kawan, mereka kini sampai di sebuah kampus. Mereka mencoba menemui Bill Foster yang saat ini sedang mengajar mahasiswanya. Hank dan Scott pun masuk dan Bill Foster mengakhiri kelasnya. Mereka pun mulai berbicara di dalam kantor Bill Foster. Tetapi keadaan berjalan kurang baik. Bill menyinggung masa lalu mereka di saat mereka bekerja sama. Bill menyebut Hank sebagai orang yang temperamental. Hank dan Bill pun bersih tegang. Hope dan Scott melerai mereka berdua. Tiba-tiba Scott melihat para polisi sudah ada di luar kampus. Mereka kemudian bergegas pergi. Bill pun memberitahu mereka bertiga suatu cara untuk melacak labnya kembali, yaitu dengan memodifikasi unit diffraksi dari salah satu regulator di kostum milik Hank. Mereka bertiga kemudian pergi. Para polisi kemudian masuk di dalam ruangan Bill dan menginterogasi Bill. Tetapi Bill berdalih bahwa dirinya dan Hank Pym bermusuhan, jadi tidaklah mungkin Hank Pym menemuinya. Di dalam mobil,
Hank dan Hope membahas cara untuk melacak laboratorium milik mereka, yaitu dengan memodifikasi regulator di kostum Ant-Man lama miliknya. Scott yang paham bahwa satu-satunya cara melacak laboratorium itu adalah dengan menggunakan kostum lamanya, kemudian mengaku kalau dia belum menghancurkan kostum lama Ant-Man tersebut. Hank yang mendengarnya pun kaget, bercampur marah namun lega. Scott menelpon Louis untuk mengambil kostum lamanya yang dia letakkan di dalam piala yang bertuliskan nenek terbaik di dunia, namun Louis tidak menemukannya. Scott kemudian teringat bahwa piala itu dibawa oleh Casey untuk dipamerkan kepada teman-temannya di sekolah. Di dalam sekolah tempat Casey belajar, Scott yang ada di tengah lorong pun kaget karena regulator di kostum baru miliknya bermasalah. Ia pun berubah menjadi kecil dan menjadi besar. Hope berusaha memperbaikinya tetapi tidak berhasil. Lalu Scott yang mengecil tak sempurna dan tak bisa kembali lagi mencoba menyamar sebagai anak kecil. Dirinya berlari di lorong sekolah. Ia masuk ke ruang kelas Casey dan berhasil mendapatkan kostumnya kembali. Mereka pun kembali ke dalam mobil dan membongkar regulator di dalam kostum lama Ant-Man tersebut. Setelah diutak-atik, akhirnya mereka pun mendapatkan koordinat laboratorium milik Hank. Malam harinya, mereka langsung mendatangi lokasi tersebut. Scott dan Hope pun bersiap-siap. Mereka berdua masuk ke tempat itu. Mereka melihat Ghost yang sedang tertidur di dalam kapsulnya. Tetapi saat Hope dan Scott akan mengambil laboratorium milik Hank, Ghost terbangun dan memukul mereka berdua. Lalu Scott terbangun dari pingsannya. Dirinya terikat di sebuah kursi. Lalu ia melihat bahwa Hank juga ditawan. Lalu Scott berkenalan dengan Ghost yang ternyata memiliki nama asli, Ava. Ava berkata kepada Scott bahwa ia butuh apa yang ada di dalam kepala Scott. Ava lalu membangunkan Hope dan Hank. Ternyata Bill Foster lah yang ada di belakang semua ini. Bill kemudian menceritakan bahwa ayah Ava adalah mantan anggota S.H.I.E.L.D. yang kemudian dipecat oleh Hank Pym dan dicemarkan nama baiknya. Ava kemudian menceritakan setelah dipecat oleh Hank, akhirnya ayahnya melanjutkan penelitiannya sendiri. Tetapi sayang, penelitiannya tak berjalan lancar. Reaktor kuantum yang dia ciptakan meledak. Ava yang melihat ayahnya sendirian mencoba untuk menolongnya, tetapi naas, dirinya juga terkena ledakan kuantum hingga dirinya mengalami ketidakseimbangan molekul. Tiap sel di dalam tubuhnya berfase, terkoyak dan menyatu kembali, tidak stabil begitu terus-menerus. Lalu Bill Foster yang mengetahui adanya anomali kuantum kemudian mendatangi Ava dan mencoba mengamankannya. Namun orang lain di dalam S.H.I.E.L.D. melihat peluang di dalam penderitaan Ava. S.H.I.E.L.D. memberinya kostum agar Ava bisa mengendalikan fase di dalam tubuhnya. S.H.I.E.L.D. melatihnya untuk menjadi agen siluman dan pembunuh berdarah dingin. Sebagai gantinya S.H.I.E.L.D. berjanji akan menyembuhkannya. Namun itu semua ternyata bohong. Saat S.H.I.E.L.D. runtuh, Bill membawa Ava. Dia membangun lab untuk mengurangi kerusakan di tubuh Ava. Namun hingga kini, dia tidak tahu bagaimana caranya menyembuhkan Ava. Hingga saat dia tahu bahwa Janet masih selamat, Bill dan Ava berencana mengekstrak energi kuantum di tubuh Janet untuk memperbaiki struktur molekul di dalam tubuh Ava. Hank menolaknya karena hal itu bisa membunuh Janet. Hank yang shock tiba-tiba terlihat kesakitan. Dia mengaku jantungnya bermasalah. Hope meminta Bill mengambilkan obat yang ada di dalam wadah kaleng. Obat itu pun diambil oleh Bill. Setelah dibuka ternyata berisi semut-semut raksasa yang kemudian menolong Hope, Hank, dan Scott. Mereka pun berhasil mengambil labnya kembali dan kabur. Di dalam lab mereka bertiga meneruskan pekerjaannya. Di sela-sela pekerjaan, Hope berkata kalau dia takut apabila saat ibunya kembali nanti, dia akan lupa kepada Hope. Scott menenangkan Hope bahwa tidak mungkin ibunya akan lupa kepada putri satu-satunya itu. Lalu tiba-tiba, Scott mendapat telepon dari Louis. Louis meminta Scott untuk datang dan memperbaiki proposal pengajuan perusahaan miliknya agar mereka bisa mendapatkan tender dan terhindar dari kebangkrutan. Scott yang sedang sibuk mengatakan kalau dia tidak bisa membantu Louis saat ini. Tetapi Louis akhirnya mengalah, dia yang akan menghampiri Scott. Belum sempat dirinya akan pergi, Louis dicegat oleh Burns dan anak buahnya. Burns berkata kalau Louis adalah teman dari Scott Lang dan meminta dirinya memberitahu lokasi Scott Lang dan Hank Pym. Louis pun menolaknya. Lalu Burns menyuruh anggotanya untuk menyuntikkan serum khusus agar Louis mau bicara. Di tempat lain, Bill memberitahu Ava bahwa kapsulnya mungkin saja tidak akan bisa membantu Ava lagi. Dan dalam beberapa minggu, mungkin Ava akan sepenuhnya menghilang. Ava lalu berencana untuk melukai Casey agar Scott serta Hank Pym memberikan laboratorium miliknya. Tetapi Bill melarangnya. Bill berjanji akan membantu Ava asalkan Ava tidak melakukan suatu tindakan kejahatan. Dan Ava pun mencari alternatif lain. Sementara itu, Louis yang digertak akhirnya memberitahu lokasi keberadaan Scott. Tapi mereka kaget saat tiba-tiba Ghost ternyata berada di ruangan itu bersama mereka. Ghost yang mengetahui lokasi laboratorium Hank Pym kemudian langsung pergi.
Burch yang juga ingin mengejarnya akhirnya kecewa karena ban mobil milik mereka dibocorkan oleh Ghost. Kemudian Burch menelpon koneksinya di FBI dan memberitahu lokasi Hank kepada FBI untuk menangkap Hank Pym dan kawan-kawan di sana. Hank yang ada di dalam laboratorium mencoba mengaktifkan mesin lorongnya kembali. Mesin tersebut bisa aktif, tapi hanya sebentar saja. Di saat Hank Pym dan Hope kebingungan, tiba-tiba Scott mengutak-atik algoritma mesin milik Hank. Hank kemudian sadar kalau itu adalah istrinya Janet yang merasuki tubuh Scott melalui ikatan kuantum. Setelah diutak-atik, mesin itu dapat kembali bekerja. Hope sadar kalau saat di dalam alam kuantum, Janet membuat Scott layaknya sebuah antena agar dia bisa berkomunikasi dengan Hank Pym dan Hope. Janet dan Hank kemudian bekerja mencari lokasi Janet di dalam alam kuantum lewat sinyal frekuensi subatomik, dan akhirnya mereka menemukan lokasi Janet di dalam alam kuantum. Janet meminta Hank Pym untuk menemui dirinya di tempat itu di dalam alam kuantum secepatnya karena mereka hanya mempunyai waktu 2 jam saja, atau medan kuantum akan berubah dan harus menunggu 10 tahun lagi agar mereka bisa menemukan lokasi Janet. Scott kemudian kembali sadar. Beberapa saat kemudian, Scott mendapat telepon dari Louis yang memberitahu bahwa Ghost dan FBI sudah mengetahui lokasi mereka dan sedang dalam perjalanan ke situ. Mereka pun bersiap-siap untuk pergi dan Scott juga buru-buru kembali ke rumahnya. Di tempat lain, Cassie, Maggie, dan Paxton sudah ada di dalam rumah Scott. Cassie yang mencari ayahnya kaget ketika melihat ada semut besar di dalam bathtub milik ayahnya. Lalu tiba-tiba di lantai bawah, para pasukan FBI datang dan memaksa untuk menggeledah rumah Scott. Cassie sedikit menahan mereka. Saat para pasukan FBI naik ke lantai atas, Scott terlihat keluar dari dalam kamar mandi. Dia berhasil pulang tepat waktu. Sementara itu, Hank Pym yang sedang mengecilkan laboratorium miliknya tiba-tiba kaget ketika sudah ada sekumpulan FBI mengepungnya dan kemudian menangkapnya. Para FBI yang mengambil lab tiba-tiba diserang oleh Ghost yang kemudian mencuri laboratorium milik Hank. Di dalam kantor polisi, Hope dan Hank dimasukkan ke dalam ruang interogasi. Dengan mudah, Hope bisa melepaskan borgol di tangan mereka. Hope dan Hank mencoba kabur dengan menjebol tembok. Belum juga misi itu dilakukan, tiba-tiba Scott datang menolong dan memberi mereka kostum. Hank dan Hope pun berhasil kabur dengan bantuan Scott. Mereka yang kabur tidak sadar bahwa di belakang mereka diikuti oleh Burch dan anak buahnya. Hank yang sudah menaruh pelacak di dalam laboratorium miliknya, kini dengan mudah bisa melacak lokasi laboratorium miliknya itu dengan bantuan para serangga. Singkat cerita, mereka pun sampai di laboratorium tersebut. Di dalam laboratorium, Bill mencoba untuk menyembuhkan Ava. Tetapi Scott yang ada di luar mencoba menyusun rencana. Hank kemudian berkata bahwa dirinya sajalah yang masuk ke dalam laboratorium itu. Scott kemudian menyuruh Louis untuk datang membantu mereka. Louis yang ada di dalam mobil van bersama Hope membantu Hank dan Scott di luar. Di dalam, Ava dan Bill mencoba mengaktifkan terowongan kuantum itu. Tetapi pasukan serangga milik Scott mencabut kabel mesin terowongan, membuat mesin itu gagal berfungsi. Ava kemudian keluar mencoba mencari tempat persembunyian Scott untuk menghajarnya. Hank yang sudah masuk ke dalam laboratorium miliknya itu dengan bantuan para semut raksasa mengusir Bill untuk keluar dan kemudian memakai kostum untuk bersiap-siap masuk ke dalam terowongan kuantum menyelamatkan istrinya. Sedangkan Scott yang ada di dalam gedung yang lain bertarung dengan Ghost. Kembali ke tempat Hank, Hank bersiap-siap untuk masuk ke dalam terowongan itu. Saat Hank kemudian berhasil masuk ke dalam dunia kuantum, Hope mengecilkan laboratorium itu dan membawa laboratorium itu pergi. Sedangkan Scott yang berhasil mengalihkan perhatian Ghost kemudian meninggalkan tempat itu. Di saat mereka akan kabur, ternyata mereka dihadang oleh Burch dan anak buahnya. Akhirnya kejar-kejaran di jalanan pun terjadi. Hope mencoba mengecoh Burch dan anak buahnya memasuki jalanan berkelok agar dia bisa kabur. Di dalam alam kuantum, Hank sempat kehilangan sinyal dari Janet dan alat yang dinaikinya mengkalibrasi ulang. Di tempat itu dia didekati oleh beberapa makhluk mengerikan. Beruntung saat makhluk-makhluk itu mendekat, kalibrasi ulang alatnya sudah selesai dan Hank pun kembali melaju. Di tempat Scott dan Hope masih dikejar oleh Burch dan anak buahnya. Ternyata mereka tidak sendiri karena di belakang mereka Ghost juga mengincar laboratorium itu. Ghost berhasil masuk ke dalam mobil van dan mencuri laboratorium itu. Ghost mencoba kabur. Scott kemudian mengejarnya. Scott kemudian membesar dan memukul Ava. Burch yang tepat di belakang mereka akhirnya bisa mendapatkan laboratorium itu. Scott terlihat kewalahan ketika regulator dari kostumnya kembali rusak. Di dalam alam kuantum, Hank akhirnya masuk ke dalam quantum void. Hank menjalankan mesinnya menuju koordinat di mana Janet berada. Alat yang dinaiki Hank kemudian terdampar di suatu tempat. Di tempat lain, Louis kemudian sadar kalau remote untuk memperbesar laboratorium ada di tangannya. Hope kemudian menyuruh Louis untuk menemuinya. Namun mobil van yang dikendarai Louis rusak. Scott menyuruh Louis untuk membuka kotak Hot Wheels dan memilih salah satu mobil. Louis yang ada di dalam mobil barunya itu pun dikejar oleh Burch dan anak buahnya yang mengincar remote laboratorium. Hope dan Scott membantu Louis mengatasi anak buah Burch. Scott yang membesar menendang kendaraan yang ditumpangi Burch. Burch pun kabur menuju pantai dan menaiki sebuah kapal. Scott mencoba mengejar Burch.
Beruntung, kostumnya bisa kembali mengecil. Scott dengan bantuan semut terbangnya mengejar Butch, tetapi di tengah perjalanan, semut ini dimakan oleh burung dan Scott pun terjatuh. Beberapa saat kemudian, Scott berubah menjadi raksasa dan berhasil mengambil laboratorium tersebut kembali. Di dalam alam kuantum, Hank yang belum juga menemukan lokasi Janet terlihat linglung. Dia mendengar bisikan-bisikan di telinganya. Hank melihat bayangan-bayangan yang lain. Setelah itu, tiba-tiba di depannya terlihat seseorang yang menghampirinya. Orang itu membuka topengnya dan itu adalah Janet yang mencoba menenangkan pikiran Hank. Mereka berdua pun akhirnya bertemu setelah sekian lama berpisah. Lalu mereka berdua mencoba untuk pergi keluar dari alam kuantum. Scott membesar terlalu besar. Tidak bisa bernafas karena kehabisan oksigen. Ia akhirnya terjatuh dan pingsan. Hope dan Louis yang sampai di tempat itu kemudian berusaha menolong Scott. Tetapi saat Louis akan mengambil laboratorium itu, Ghost pun datang dan memperbesar laboratorium tersebut. Di dalam alam kuantum, Hank dan Janet akhirnya terbang kembali menuju laboratorium miliknya. Di dasar laut, Hope memperbaiki generator milik Scott yang rusak dan kemudian menolong dan menyadarkan Scott. Louis yang mencari Scott dihadang oleh Butch dan anak buahnya. Lalu kemudian kawan-kawan dari Louis pun datang dan menyelamatkan Louis. Bill yang sampai di tempat itu kemudian masuk ke dalam laboratorium dan menahan Ava yang akan melakukan aksinya mengekstrak energi milik Janet. Bill menyarankan Ava untuk bersabar karena dia bisa menolong Ava dengan cara lain. Tetapi Ava yang sudah tidak punya waktu lagi akhirnya mencoba menyembuhkan dirinya sendiri. Aksi yang dilakukan Ava membuat Janet terkoyak. Scott dan Hope pun datang menggagalkan rencana Ava. Hope dan Ava kemudian bertarung. Di tengah pertarungan tiba-tiba pesawat milik Hank datang dari alam kuantum. Hope yang ada di tengah landasan mampu diselamatkan oleh Scott. Hope merasa senang saat melihat ayah dan ibunya kembali. Ava yang tadi tertabrak pesawat milik Hank kemudian ditolong oleh Janet. Dengan kekuatan kuantum miliknya, Janet mencoba menyembuhkan Ava dan kemudian terlihat hasilnya, Ava tidak menderita lagi. Di tengah momen bahagia itu, tiba-tiba Louis masuk dan mengabarkan bahwa para polisi sedang menuju ke arah mereka. Scott dengan ide cerdiknya mengelabui para polisi dan Hank pun berhasil membawa laboratorium miliknya pergi. Di tempat lain, Bill berjanji tidak akan meninggalkan Ava dan akan membantu Ava sampai sembuh. Para polisi kemudian mengincar kediaman Scott. Di dalam rumah Scott, para polisi itu kaget ketika melihat Scott sedang asik bermain drum. Para polisi merasa terkelabui oleh Scott. Karena masa tahanan rumah Scott telah usai, akhirnya polisi itu pun membebaskan Scott dari tahanan rumahnya. Scott kemudian berkunjung ke rumah Casey. Sedangkan Louis, karena aksi penyelamatan anak buah Louis yang terekam media massa, kemudian membuat Louis kebanjiran tender untuk memasang alat keamanan miliknya. Hank dan Janet kemudian terlihat berjalan-jalan di suatu pantai. Dan kemudian Hank memperbesar sebuah rumah yang dulu mereka tinggali. Malam harinya, Hope dan Scott berkencan ditemani Casey menonton drive-in bioskop atau lebih tepatnya bioskop laptop. Di kredit scene film ini, kita melihat Scott, Hank, dan Janet sedang berusaha memasuki terowongan kuantum yang lebih kecil dari biasanya. Scott memasuki dunia kuantum untuk mengambil kekuatan energi di dalam alam kuantum guna menyembuhkan penyakit yang dialami oleh Ghost. Scott yang ada di dalam dunia kuantum tiba-tiba lost kontak dengan yang lainnya. Karena Hank, Janet, dan Hope menghilang menjadi debu, terkena jentikan dari Thanos yang berhasil mengumpulkan Infinity Stone. Dan berakhirlah alur film Ant-Man and the Wasp ini guys. Semoga kalian terhibur. Seperti biasa, follow semua media sosial kami. Tuliskan kritik dan saran kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!